Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Bidin Al-Wafa dengan NPM 240810103004 dari mata kuliah pemrograman lanjut paralel B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS saya tentang codingan atau hasil project saya. Nah, sebelum kita ke isi codingannya, jadi di sini saya membuat aplikasi, lebih tepatnya menu 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 list untuk kopi kenangan. Nah, langsung saja ke codingannya. Jadi untuk codingannya di sini kita menggunakan multi file yang terdiri dari app.cpp, app.h, utility.cpp, utility.h, dan terakhir main.cpp. Untuk pertama-tama saya akan membahas mengenai app.cpp dulu. Di sini saya menggunakan library yang terdiri dari IOStream, FStream, dan IOManip. Dan selanjutnya yaitu implementasi fungsi tambah data yang terdiri dari saya membuat kode untuk tambah menu yang terdiri dari validasi cek apakah array sudah penuh menggunakan if array. Di sini saya menggunakan 100 data untuk maksimalnya. Dan kemudian untuk isinya yaitu saya mendeklarasikan menu M, kemudian input data menu yang terdiri dari kode, nama, kategori, harga, serta rating. Nah, chain ignore ini digunakan untuk membersihkan buffer setelah chain. Kemudian menyimpan data ke array menggunakan menulis jumlah.m. Nah, di bawah ini yaitu menu plus itu digunakan untuk increment jumlah menu. Kalau sudah, kodemogram akan muncul data berhasil ditambahkan. Kemudian di bawahnya yaitu implementasi tambahan data. Implementasi fungsi tampilan data yang terdiri dari validasi cek apakah ada data. Kemudian diatur tabelnya menggunakan formatting kode, nama menu, kategori, harga, serta rating. Dan kemudian tampilkan di bawahnya yaitu tampilkan semua data dalam loop. Dan di bawahnya yaitu implementasi cari data atau searching yang terdiri dari kodenya yaitu kita mendefinisikan dulu cari menu yang terdiri dari validasi data. Lalu kemudian ini ada pilihan. Jadi nanti di waktu programnya itu, waktu kita menekan opsi cari menu itu ada dua yang terdiri dari sequential berdasarkan nama, lalu binary search berdasarkan kode. Nah, ini sesuai dengan syarat yang ada di RPS ya. Ya, pokoknya itu. Lalu di sini ada kita memilih, yaitu yang pilihan pertama yaitu memasukkan nama menu yang dicari. Misalkan saya memakai menu kopi kenangan. Nah, di situ langsung ada list kategorinya. Lalu yang kedua yaitu tampilkan hasil. Nah, yang berikutnya yaitu pilihan kedua yaitu binary search yang terdiri dari binary search butuh data terurut, jadi di sort dulu. Lalu yang di sini yaitu panggil fungsi binary search dari utility.cpp. Dan lalu tampilkan hasil. Dan jika tidak ada di daftar menu atau daftar list yang kita tambahkan, maka program akan menginput menu tidak ditemukan. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi dari urutkan data atau sorting. Nah, di sini terdiri atau saya menggunakan quick search, merge search, dan cell search. Yang pertama yaitu urutkan menu. Yang pertama yang pastinya itu saya memvalidasi data dulu. Dan kemudian urutkan menu ada tiga opsi. Quick search, merge search, dan cell search. Yang pertama yaitu
pilihan pertama. Di sini saya menggunakan switch case untuk pilihannya, yaitu switch search berdasarkan harga dengan kode program seperti ini. Dan kemudian untuk pilihan kedua yaitu merge search berdasarkan rating. Lalu yang pilihan ketiga yaitu cell search berdasarkan nama. Nah, jika di sini tidak ada, jika user atau saya menginput selain yang ada di database, maka pilihan tidak valid. Dan kemudian yaitu implementasi fungsi analis data rekursif yang terdiri dari analis data. Yang pertama yaitu sudah pasti validasi data dulu. Nah, kemudian yang di sini yaitu sesuai dengan apa yang saya komen, yaitu menghitung jumlah data menggunakan rekursif. Lalu yang kedua di sini yaitu menghitung data menggunakan total harga menggunakan rekursif. Lalu yang ketiga menggunakan rating, keempat menggunakan huruf vokal, dan yang kelima yaitu yang termahal. Lalu yang di kode berikutnya yaitu implementasi fungsi simpan ke file, yang dimana ini akan menyimpan ke file.txt dengan kode program simpan file. Di sini saya membuat objek of stream untuk menulis file dengan nama menu copy.txt dan cek apakah file itu berhasil dibuka. Seperti ini. Lalu tulis data ke file dengan format kode, nama, kategori, harga, dan rating. Kemudian tutup file. Jika selesai, data berhasil disimpan ke file menu copy.txt. Nah, selanjutnya yaitu implementasi fungsi load dari file, yang terdiri dari load dari file. Yang pertama membuat objek fstream untuk membuka file. Lalu jika tidak ada, maka return null. Lalu baca dari file. Di sini menggunakan parsing menggunakan delimiter. Lalu selanjutnya yaitu loop untuk memisahkan setiap field. Jadi bisa pakai ini. Lalu kemudian simpan file yang sesuai. Lalu file terakhir adalah rating. Jadi terakhirnya itu rating. Lalu tutup file. Jadi untuk penjelasan file head link itu seperti ini, kurang lebih seperti ini, sesuai yang saya komentar. Lalu selanjutnya yaitu file app.h. Nah, app.h ini digunakan untuk mendefinisikan struk menu dan prototipe fungsi-fungsi aplikasi. Jadi kita mendefinisikan struk dulu yang terdiri dari kode menu, nama menu, kategori, harga dalam rupiah, dan rating. Di sini adalah fungsinya itu untuk menambahkan tambah menu. Lalu di sini untuk tampilkan menu, lalu di sini untuk cari menu, dan di sini untuk urutkan menu, dan di sini untuk analisis data. Dan untuk berikutnya yaitu simpan file. Lalu yang terakhir load dari file. Lalu untuk ke file berikutnya yaitu utility.cpp. Nah, di sini yaitu bagian pertama yaitu implementasi quicksort. Nah, sesuai dengan syarat yang pada B yaitu algoritma sorting. Nah, jadi di sini precision untuk quicksort berdasarkan harga. Itu cara kerjanya yaitu pilih elemen terakhir sebagai pivot, lalu pindahkan elemen pivot ke kiri, dan ketiga pindahkan elemen pivot ke kanan, kemudian return posisi pivot yang sudah benar. Untuk kodenya seperti ini. Pivot sama dengan elemen terakhir, indeks untuk elemen yang lebih kecil. Lalu loop sama hack min 1. Jika elemen sekarang sudah pivot, maka tambahkan indeks dan tukar posisi. Lalu tempatkan pivot di posisi yang benar, return posisi pivot. Nah, selanjutnya yaitu quicksort berdasarkan harga. Cara kerjanya seperti kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, base case-nya yaitu jika low
kurang lebih sama dengan height, maka array sudah terurut. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kode, kurang lebih sama seperti tadi cara kerjanya. Lalu selanjutnya yaitu ini tuh digunakan untuk menyortir data sebelum binary search. Nah, selanjutnya yaitu implementasi merge search. Jadi yang pertama yaitu berdasarkan rating. Untuk cara kerjanya yaitu buat dua array temporary left dan right. Kemudian copy data ke array temporary. Dan yang ketiga yaitu merge kembali ke array asli dengan urutan dari besar ke kecil. Untuk kodenya yaitu seperti ini. Kita mendefinisikan dulu merge rating, hitung ukuran 2 sub array, lalu buat array temporary, copy data ke array left dan right. Kemudian digabungkan antara kiri dan kanan kembali ke array. Lalu loop selama kedua array ini masih ada isinya. Dan ambil rating yang lebih besar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu berikutnya yaitu copy sisa elemen left jika ada dan right jika ada. Kemudian yaitu merge search berdasarkan rating. Kurang lebih sama seperti tadi untuk cara kerjanya yaitu mendefinisikan dulu merge searching, lalu cari titik tengah, kemudian search bagian kiri, bagian kanan, dan merge dua bagian itu yang sudah terurut. Jadi untuk base case-nya yaitu jika left lebih dari maka right. Jadi array hanya satu elemen sudah terurut. Selanjutnya yaitu implementasi cell sort sesuai ketentuan yaitu algoritma sorting. Yang dimana kode saya yaitu pertama berdasarkan nama. Untuk cara kerjanya yaitu mulai dengan gap sama dengan n bagi 2. Lalu untuk yang kedua lakukan insertion sort dengan jarak gap. Dan yang ketiga kurangi gap menjadi gap bagi 2. Dan yang terakhir yaitu ulangi sampai gap sama dengan 1. Untuk kodenya yaitu definisikan dulu cell sort nama. Lalu loop dengan gap yang mengecil. Lalu lakukan insertion sort dengan jarak gap. Kemudian ini yaitu simpan elemen saat ini dan geser elemen yang lebih besar ke kanan, lalu bandingkan dengan case insensitive, lalu tempatkan temp di posisi yang sudah benar. Lalu yang keempat yaitu implementasi searching. Jadi sesuai dengan syaratnya algoritma searching, yang dimana pertama yaitu kode saya berdasarkan nama dengan cara kerja loop dari awal sampai akhir array. Kemudian bandingkan setiap nama dengan keyword pencarian. Jika tidak cocok, return index. Jika cocok, return index. Dan jika tidak ada kecocokan, maka return -1. Yang dimana kodenya yaitu sequential search. Menu langsung convert keyword ke lowercase untuk perbandingan. Kemudian loop semua elemen. Cek apakah nama mengandung keyword atau partial match, maka found return index. Jika tidak ada maka not found. Lalu selanjutnya yaitu binary search berdasarkan kode. Untuk cara kerjanya yaitu tentukan left sama dengan 0, right sama dengan n-1. Lalu cari middle sama dengan left ditambah right bagi 2. Jika array mid sama dengan double, cari maka found. Jika array mid kurang lebih cari di kanan atau left sama dengan mid +1. Dan nomor 5 yaitu sebaliknya dengan nomor 4. Lalu ulangi sampai ketemu left kurang lebih right. Nah, catatan penting, ini array itu harus sudah terurut. Untuk kodenya yaitu definisikan dulu binary search, lalu left sama dengan 0, right sama dengan n kurangi 1. Untuk kodenya di sini saya menggunakan while.
yang dimana loop selama search page masih ada. Cari titik tengah, kemudian cek apakah middle adalah yang dicari. Kemudian jika kode yang dicari lebih besar, maka cari di kanan, dan jika kode yang dicari lebih kecil, maka cari di kiri. Lalu selanjutnya yaitu implementasi fungsi rekursif. Untuk cara kerjanya yaitu base case jika n sama dengan 0, return 0 tidak ada menu, dan recursive case return 1, menu 1 ini plus hitung jumlah menu array n-1 sesuai yang di sini. Lalu kemudian integer hitung jumlah menu, ini itu base case-nya. Kemudian yang ini recursive case. Lalu kemudian hitung total harga atau recursive, yang dimana cara kerjanya yaitu base case jika n sama dengan 0, return 0. Jika recursive case return harga menu terakhir ditambah total harga sisanya, yang dimana seperti contoh ini. Lalu untuk kodenya yaitu ini base case-nya, lalu ini recursive case-nya. Lalu kemudian yaitu menghitung rating, sama seperti total harga, tapi ini itu untuk rating. Lalu selanjutnya yaitu untuk menghitung vokal dalam string. Seperti ini kerja-kerjanya. Jika karakter adalah vokal a, i, u, e, o, maka menghitung 1. Jika bukan vokal, maka menghitung 0. Return count plus hitung vokal string, index plus 1. Nah, untuk kodenya yaitu seperti ini. Base case sudah sampai akhir string. Kemudian cek apakah karakter saat ini adalah vokal. Recursive case menghitung plus vokal di karakter berikutnya. Lalu untuk kode berikutnya yaitu hitung total vokal di semua nama menu. Cara kerjanya yaitu seperti ini. Dengan kode seperti ini base case-nya. Lalu ini untuk menghitung vokal di menu terakhir sama dengan total vokal sisanya. Lalu di sini yaitu untuk cari menu termahal. Ini untuk cara contoh kerjanya. Kemudian cari nama menu termahal, base case-nya seperti ini. Jika hanya satu menu, itu yang termahal. Recursive case-nya seperti ini, cari termahal dari n-1 menu pertama. Lalu bandingkan menu sama menu ke n. Seperti ini. Ini buat mahal, ini ke menu sebelumnya lebih mahal. Lalu selanjutnya yaitu implementasi manipulasi string. Jadi sini yaitu untuk lowercase, cara kerjanya yaitu copy string asli ke variabel baru, kemudian loop setiap karakter, ubah ke lowercase menggunakan lower, kemudian return string yang sudah lowercase. Untuk kodenya yaitu seperti ini. Jadi loop setiap karakter dan ubah ke lowercase. Untuk penjelasannya yaitu seperti ini. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu ke file berikutnya yaitu utility.h, di mana yaitu bagian pertama yaitu fungsi-fungsi sorting. Jadi di sini menggunakan algoritma sorting ya, sesuai dengan ketentuannya. Quick sorting berdasarkan harga. Seperti ini. Lalu kemudian berdasarkan kode. Nah, di sini menggunakan binary search. Seperti ini. Lalu berdasarkan rating. Ini left sama right sama mate itu sudah saya jelaskan di file sebelumnya ya. Lalu kemudian selesai berdasarkan nama. Seperti ini. Lalu bagian kedua yaitu fungsi-fungsi searching, yang dimana wajib menggunakan algoritma searching yang terdiri dari sequential search, parameter yaitu array, jadi array yang akan dicari, dan n adalah jumlah elemen. Kemudian indeks itu kata kunci, lalu cari itu kata kunci buat pencarian. Return index jika ditemukan, min-1 jika tidak. Jadi untuk deskripsinya yaitu mencari data dengan cara linear dari awal ke akhir.
Lalu ini binary search. Langsung untuk fungsi-fungsinya yaitu seperti ini. Lalu hitung jumlah menu. Lalu hitung total harga. Kemudian ini rating. Dan ini yaitu fungsi vokal. Jadi utility.h itu digunakan untuk memanggil dari kode yang sebelumnya. Jadi ini tuh untuk memanggil semua kode yang ada di sebelumnya. Dan ini ada fungsi-fungsi manipulasi string lowel yang tadi dijelaskan. Nah, berikutnya yaitu ke file main.cpp yang dimana kita itu menginclude dari file sebelumnya yaitu app.h sama utility.h, yang dimana app.h itu digunakan untuk fungsi aplikasi, sedangkan utility untuk utility. Yang pertama tampilannya yaitu seperti ini. Yang pertama tampilkan data menu, lalu yang kedua tampilkan data menu, lalu yang ketiga cari data, ada dua, sequential sama binary. Lalu yang keempat adalah urutkan data yang terdiri dari 3 tadi, yaitu quick merge sama shell. Lalu yang kelima analis data. Lalu yang keenam simpan ke file dalam bentuk txt ya. Lalu yang ketujuh keluar. Nah, di sini adalah untuk fungsi utama program, mengatur alur program awal hingga akhir. Utamanya deklarasikan array. Lalu load dari file saat program dimulai. Ini memenuhi syarat sesuai dengan syarat, yaitu data dapat dibaca kembali dari file seperti ini. Lalu ada variabel untuk pilihan menu dan status program. Langkah kedua yaitu load menu utama program, yaitu saya menggunakan while. Di sini ada tampilan menu pilihan. Ini tuh digunakan untuk membersihkan buffer input ya. Lalu kemudian ini untuk clear screen. Lalu yang ketiga adalah proses pilihan user input. Di sini saya menggunakan with guess yang terdiri dari menu 1 yaitu tambahkan menu seperti yang tadi, seperti ini ya. Ini. Tadi untuk pilihan kedua yaitu tampilkan menu, pilihan ketiga yaitu cari menu, pilihan keempat urutkan menu, dan kelima yaitu analis data, dan keenam simpan file, dan yang terakhir yaitu keluar dari programnya. Dan jika selain dari 1 sampai 7 maka pilihan tidak valid. Langkah keempat yaitu pause sebelum kembali ke menu utama. Jadi habis selesai milih, ini kan dipencet enter ya. Nah, langsung kembali ke menu pertama gitu. Penjelasan programnya jadi seperti ini. Program dimulai, load dari data file, kemudian tampilkan menu dengan 7 pilihan. User memilih 1 sampai 7. Kemudian program menjalankan fungsi sesuai pilihan, kembali ke menu utama kecuali pilih keluar yaitu yang nomor 7 tadi. Lalu kemudian loop terus sampai user pilih keluar menu 7. Nah, langsung saja ke programnya. Sebentar. Untuk programnya saya pakai terminal ya. Nah, di sini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ada 7 pilihan. Yang pertama yaitu kita mencoba yang nomor 1 dulu. Untuk kodenya saya milih sesuai dengan ini ya. Nama kopi kenangan, kategorinya kopi, harganya anggap aja 20.000. Lalu ratingnya kita menggunakan ini. Nah, setelah itu di enter maka kembali ke sini lagi. Lalu tambahkan lagi K002 menu kopi kenangan mantan sesuai dengan list kopi kenangan, kategori kopi, harganya kita buat 17 saja, J123, ratingnya 4,9 karena bestseller. Lalu yang terakhir ya, biar nggak banyak juga, kita menggunakan cappuccino. Ini rada mahal. Oh, nama menu sih. Aduh, sorry, seharusnya di sini kan menggunakan K001. Gak apa-apa deh. Di sini sama aja. Saya nggak fokus.
Lalu di sini menggunakan copy. Harganya kita pakai 2004,65 aja. Nah, selanjutnya yaitu mencoba fitur kedua. Yang di sini ada kesalahan tadi, kodenya cappuccino. Seperti ini kode, seperti ini. Lalu fitur ketiga cari data. Nah, di sini berdasarkan nama ya. Kita bisa milih cup americano aja, americano. Menu tidak ditemukan. Jadi bentar. Jadi apa? Oh, kopi kenangan. Jadi untuk rekening 3 1 kopi kenangan. Nah, ditemukan. Lalu kita menggunakan yang nomor 2. Kita menggunakan kode 002 kenangan mantan. Menu ditemukan. Lalu kita mencoba ke urutan keempat. Di sini kita coba berdasarkan harga. Nah, muncul berdasarkan harga dari yang terkecil ya ke terbesar. Lalu lagi berdasarkan rating. Ratingnya urut ya. Lalu berdasarkan terakhir yaitu nama. Seperti ini. Urut ya. Lalu coba ke nomor 5 yaitu analis data secara rekursif. Seperti ini. Total menu yaitu sesuai dengan tadi 3. Lalu ini total harganya, kemudian rata-rata, lalu ada huruf vokal, nama menu 16. Lalu menu termahalnya yaitu cappuccino seharga 22.000. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu simpan ke file. Nah, data berhasil disimpan ke file menu.txt. Dan kalau kita buka di foldernya, tuh ini ada. Dan kalau misalnya kita buka ya, dan di sini sesuai dengan input saya. Kemudian jika ini saya hapus, lalu saya keluar karena udah disimpan, dan kita ngetes kembali apakah datanya ini sudah disimpan atau belum sesuai dengan syarat RPS-nya atau syarat ketentuan buat ujiannya. Tinggal tampilkan data dan ya, datanya sudah terinput kembali. Jadi ini langsung nge-save gitu. Seperti itu. Lalu yang terakhir saya lupa. Menu filenya sudah sesuai ya. Menu copy.txt. Nah, udah agak lama ya, 30 menit. Sekian dari penjelasan kode saya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya sudah saya kasih komentar pada programnya, berupa penjelasan, berupa komentar lebih tepatnya. Untuk penjelasan yang kurang lengkap bisa cek ke programnya, karena yang saya jelaskan di sini mungkin kurang lengkap karena 30 menit saya nge-record, jadi ya agak-agak kurang fokus gitu. Sekian dari saya, Aris Bidin Al-Wafa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.